Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis H1 tingkatan tertinggi di kampus seni lukis Painting Explorer. Malam ini kita melihat beberapa karya menarik, ya. Termasuk aplikasi yang di kelas sketsa kemarin saya membahas tentang bagaimana membuat sketsa berdasarkan pengalaman. Dan di seni lukis elementer juga ya, melukis pengalaman. Nah, kali ini nanti kita akan melihat ke arah satu karya, yaitu dari Mas Chongput yang nada tentang pengalamannya itu terasa ya. Dan juga kita akan melihat mahasiswa baru, selamat bergabung, ada Mas Hanif dari Wonosobo, selamat bergabung di kampus seni lukis Painting Explorer. Dan nanti kita akan melihat juga karya Mas Hanif. Dan inilah yang kita tunggu setelah sekian lama. Alhamdulillah malam ini Mas Andi mengirimkan karya di kuliah seni lukis H1, nanti kita akan melihatnya. Dan menarik juga adalah karya Mas Ahmad Fauzi, karena mengambil tema yang kalau beberapa waktu lalu saya membahas tentang objek ya, kemarin ya, elementer yang kemarin pas ada Mas Kustrita dan Mas Andi live bareng di Jakarta ya, itu saya membahas tentang objek yang terindra dan tidak terindra. Besok saya insya Allah ke Jakarta lagi untuk final ya. Alhamdulillah Mas Adi Riyadi sudah hadir. Mas Hipoat atau Mas Hanif juga sudah hadir ya. Selamat malam. Terima kasih Mas Andi maupun Mas Adi Riyadi. Dan kita presensi dulu teman-teman yang ada di kelas kuliah seni lukis H1 ini. Ada Mas Hipoat atau Mas Hanif ya. Juga Mbak Maria Noemi, mahasiswa Painting Explorer, seniman asal Filipina. Terima kasih. Mbak Ida Safyan, ini pas di elementer kemarin lukis dengan pastelnya menarik ya, yang sungai itu. Kita tunggu yang di Advan juga. Mas Jan Wibowo, sketsanya menarik. Kita tunggu juga yang di Advan. Mas Ahmad Fauzi, nanti kita lihat. Mas Adi Riyadi, kita tunggu juga. Mas Effortless atau Mas Aldi, ini saya sudah kangen dengan sketsanya dan bagaimana mengaplikasikan garis yang dahsyat Mas Aldi itu di Advan ya. Mas Diko Sita sudah izin ya, karena kesibukannya. Mas Andi, kita nanti akan lihat karyanya. Mas Mul, nah ini Mas Mul ini mana karyanya ya. Juga Mas Chongput ya, mahasiswa seniman Painting Explorer dari Malaysia. Alhamdulillah Mas Chongput juga sudah di kelas, Mas Andi juga sudah di kelas. Baik, langsung kita lihat karya teman-teman ya, rekan-rekan. Ini karya Mas Chongput ya, yang nanti kita baca captionnya menarik sekali ya. Ini karya Mbak jenenge Hilmania iki jadi ngertine Mbak wae. Itu nama akunnya istrinya ya, Mas Ahmad Fauzi. Ini karyanya. Nanti kita baca ya. Menarik sekali konsepnya. Nah, ini Mas Andi. Terus ini Mas Sipoat atau Mas Hanif. Nah, ini ya sekaligus saya akan memberikan komentar dulu untuk Mas Hanif. Mas Hanif di dalam kritik seni ya seperti ini, agar mengetahui keinginan senimannya ini sebenarnya seperti apa toh. Itu mau nggak mau standar yang diberikan oleh mahasiswa, oleh seniman untuk kritik seni itu mesti ada, yaitu data karya. Data karya nanti seperti akan kita lihat meliputi ini Mas Chongput, Mas Hanif ya. Nama senimannya, ini biar sekaligus terbiasa ya. Nama seniman itu tidak selalu nama aslinya ya. Terserah lah nama seniman mau siapa.
Terus judul ya. Nah, ini judul ini karena eh, apa? Ini sudah mulai konseptual, judulnya tidak seperti sketsa, tidak seperti elementer. Kalau sketsa kan tugas ini, tugas itu, yang gitu kan. Kalau ini sudah mulai mengarah ke konsep tertentu ya. Misalnya ini, Indonesia ini menarik judulnya. Indonesia tanah tumpah darahku, Malaysia tanah tumpah keringatku. Wah, ini nanti kita akan membahas hal ini ya. Terus tahun, bahan ya, bahan ditulis akrilik di kanvas gitu. Subject matter, tema besarnya, dan kontennya, topiknya. Tema besarnya apa, topiknya apa. Ini teman-teman yang lain menulis seperti itu, Mas ya. Nama, judul, ukuran, material gitu kan, tahun ya. Kadang terbalik apa dibalik-balik nggak apa-apa, tapi yang lazim tahun dulu ya. Terus subject matter, konten itu mesti ada ya. Ini juga kan nama, judul, tahun, ukuran, subject matter, konten. Nah, apa itu subject matter, apa itu konten nanti Mas Hanif bisa melihat apa pengantarnya ini ya. Pengantar di grup kuliah Senulkis Advance itu yang pertama ada pengantar. Nah, ini pengantarnya ini itu akan menerangkan apa itu subject matter, apa itu konten. Eh, Keterangan ini ya, terutama subject matter dan konten, itu akan sangat penting di dalam ini ya, di dalam kritik seni ya, di dalam kritik seni. Kenapa? Karena eh, seni atau seni lukis ini adalah bahasa rupa kan. Bahasa rupa. Sebenarnya apa toh yang pengen disampaikan senimannya lewat rupa ini, lewat lukis ini? Bahasa apa atau kata-kata apa atau lebih tempatnya nih ya, proposisi apa? Proposisi apa yang ingin disampaikan senimannya ini lewat bahasa rupa. Kalau biasanya kita ngomong dengan bahasa verbal, nah ini kita ngomong pakai bahasa rupa. Nah, agar dosen di dalam perkuliahan gitu, dalam perkuliahan kritik seni, tahu sebenarnya ini maksudnya apa. Nah, maka keterangan ini menjadi penting. Eh, Kalau tidak itu nanti paling pembahasannya hanya seputar masalah teknis, gitu kan. Bentuk warna nih, konsep apa, teknik komposisi kan gitu. Padahal kuliah seni lukis Advance kalau sekedar apa, membahas hal itu ya, membahas teknik dan sebagainya itu ya, persoalan visual, ya eman-eman kan di seni lukis Advance ini kan penekanannya selain persoalan visual juga persoalan konseptual. Nah, gitu nggih. Jadi ke depan lah ya, ke depan pekan depan gitu bisa diimbuhkan ya tentang keterangannya tadi ya. Dan di video ini juga sudah ya, sudah apa jelas ya apa saja yang harus dituliskan itu nanti silahkan diikuti dulu. Baik. Mas Ahmad Fauzi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya izin karena saya dibahas belakangan karena saya masih kerja. Oke. Ini bahasnya nanti bersama ya. Jadi kita apa membahas karya seni. Ya memang tentu fokus apa namanya perseniman. Tetapi kritik seni itu paling menarik itu ketika komparasi. Komparasi itu nanti bisa lebih tahu. Gitu. Jadi sekali waktu ya nanti penekanannya Mas Fauzi di akhir, tapi tetap saja tetap kita lihat ya. Mas Hipoat atau Mas Hanif ya. Saya sudah menulis Pak Denny, cuma kok di situ tidak ada. Di mana? Nah itu. Nah, monggo nanti nulisnya di mana? Dicari aja. Nah, caranya menulisnya di ini Mas ya. Menulisnya di komentar ya. Di komentar pribadi silahkan dituliskan ya. Gitu. Monggo dicari sekarang disampaikan nggak apa-apa. Mas mana ini? Selamat malam Pak Denny dan kawan-kawan ya. Terima kasih. Ini Mas Kus sedang posisi di mana ini? Apa salah masuk tulisannya ya? Apa saya salah masukkan tulisan ya? Mungkin ya.
Jadi bisa jadi mungkin atau diulangi lagi nggak apa-apa. Sekarang aja nulis apa yang tadi terus di apa namanya ditulis mungkin di mana ya nggak ada ya Mas. Eh, Mungkin di luaran. Tapi ditulis lagi aja nggak apa-apa. Siapa tahu di luar ya. Nah, nggak enaknya kalau di luar nanti kita tidak bisa membaca sambil melihat karyanya, kan gitu kan. Dan di sini ada nilai. Nah, nanti silakan ditulis saja di komentar itu ditambah aja, Mas Hanif ya. Hadir Pak, maaf terlambat. Oke Mas Mul, terima kasih. Baik, sekarang kita lihat yang menjadi judul karya ini ya. Ini saya baca dulu, menarik ini, sangat menarik ya karyanya Mas siapa namanya? Mas Congput ya. Mengirimkan 2 karya, hanya persoalan foto sepertinya. Yang ini ada apa? Silau gitu ya. Yang ini enggak silau ya. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Karena ini silau. Oke. Judulnya tadi ya menarik ya. Subject matter ungkapan seorang TNI. Nah, ini subject matter yang seperti ini adalah subject matter yang menarik ya, yang menarik. Kenapa? Karena itu langsung biasanya seseorang akan satu, ini adalah persoalan yang benar-benar diketahui, kan gitu kan. Persoalan yang terjadi pada diri sang senimannya yang membuat gitu. Kan seniman itu bisa jadi menuliskan atau mengangkat hal yang terjadi pada dirinya. Contohnya ya ini contoh yang menarik ini, Mas Congput ini tentang TKI. Mas Congput adalah TKI, terus mengangkat TKI. Ini sesuatu yang menarik ya, menarik. Kan ada juga misalnya Mas Congput seorang misalnya latar belakangnya apa misalnya mesin misalnya ya. Terus sekarang TKI misalnya. Tapi mengangkat persoalan-persoalan yang dia tidak pahami. Misalnya apa ya? Tentang jagat raya, misalnya gitu kan. Itu biasanya berjarak ya, biasanya berjarak karena dia tidak terlalu paham atau misalnya tentang apa ya? Tentang makanan ya, makanan Jepang. Lahir ning Jawa, di Jogja, di Jawa, di Indonesia, besarnya di Malaysia, sing dilukis tentang makanan Jepang, misalnya gitu. Itu kalau tidak punya kedekatan ya akan susah. Tetapi kalau yang dilukis adalah hal-hal yang terjadi pada diri sang senimannya, dalam hal ini Mas Congput selaku TKI kok melukis TKI. Oh, itu menarik itu. Dan pasti akan bisa mengungkapkan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan oleh yang lain, yang hanya pengamat gitu. Kalau mengalami terus mengungkapkan itu akan terasa. Nah, itu kan mengapa latihannya kemarin kan latihan ke pasar terus melukis tentang rasa pasar atau main-main ke sungai melukis sungai. Nah, ini aplikasinya menjadi TKI mengungkapkan rasa tentang TKI. Nah, sekarang kita baca ini ya. Ini yang membuat lebih menarik dan nanti kita lihat karyanya. Menggambarkan apa yang saya alami sendiri pada tahun 2013 silam, ya kan? Menggambarkan tentang diri kan, mengalami sendiri. Di mana saya harus masuk sel tahanan, karena tertangkap oleh pihak yang berwajib Malaysia. Saya tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah sebagai pekerja migran Indonesia di Malaysia atau TKI ilegal. Dari awal sampai beberapa hari di sel, saya masih merasa biasa-biasa saja karena saya sadar itu adalah konsekuensi sebagai tenaga kerja ilegal. Walaupun saya perhatikan teman-teman yang lain, ada yang murung, ada yang kebingungan, ada yang selalu menangis, ada juga yang selalu memegang perutnya, ada yang selalu di pintu sel karena sudah beberapa hari, minggu, dan bahkan bulan belum juga mendapatkan panggilan untuk dibawa ke pengadilan, dan ada juga yang selalu berdoa dan lain-lain. Kemudian saya duduk mendekati pojok ruangan di depan pintu sel.
saya gambarkan saya memakai baju merah ke oranye, ke oren-orenan. Itu adalah seragam di sel tahanan dan saya memakai sepatu boot untuk menggambarkan bahwa saya pekerja kasar. Setelah saya duduk, saya melihat ke dinding dan saya menemukan tulisan yang dikerok di dinding. Tulisan tersebut, Indonesia tanah tumpah darahku, Malaysia tanah tumpah keringat. Menarik sekali ini. Di saat itulah saya merasakan yang terasa sesak di dada dan tanpa terasa air mata pun mengalir. Kuele, mau saya berbes mili. Catatan dalam pembuatan karya ini saya bikin sketsa terlebih dahulu dengan garis-garis spontan. Awalnya ingin membuat bentuk realistik, ekspresionistik, namun beberapa bagian liuknya yang terlalu kencang akhirnya menjadi deformasi. Apakah dengan gaya bentuk seperti ini termasuk kategori gaya campuran? Dan saya sengaja membuat warna yang cenderung abu-abu karena pada saat itu nasib yang berada di sel masih belum jelas sebab belum, nah ini perlu dicatat ini ya, belum jelas sebab belum dibawa ke pengadilan untuk dijatuhi hukuman. Walaupun di sel semua seragamnya memakai merah ke oren-orenan, namun hanya satu yang saya kasih warna merah ke oren-orenan juga berusaha sebagai pusat perhatian. Demikian dan mohon gemblengannya ya Pak, biar belajar. Siap belajar, terima kasih. Menarik ya, sangat menarik itu. Oke, begini teman-teman ya. Ini lukisan yang dilukis oleh orang yang mengalami dan kita bisa merasakan emosi tersebutnya. Dan memang Mas Songput berusaha menggunakan unsur-unsur visual untuk memperkuat drama-drama yang terjadi di sel itu. Pertama ya, kita melihat ini luar biasa ya kayaknya. Ini ya kita gambarkan, apakah di sana seperti ini beneran? Tentu tidak ya, tentu tidak. Tetapi justru itulah yang bagaimana seorang seniman itu menonjolkan rasa gitu ya, memperkuat rasa, menonjolkan sesuatu menggunakan unsur visual. Pelukis ya, seniman dalam hal ini pelukis, menggunakan unsur visual untuk memperkuat rasa. Nah, itu yang penting. Nah, kalau kita lihat ini ya, bagaimana Mas Songput pertama ya, unsur pertama yang paling kuat untuk memperkuat rasa itu adalah tonalitas, gelap terang, value, tone, gelap terang. Kalau kita lihat ya, Mas Songput dengan piawai ya, ini pasti udah mulai memiliki kesadaran cahaya, kesadaran ruang, itu dipakai dengan tonalitas. Ini ya, ada cahaya dari luar gitu ya, dari pintu yang justru ketika ada cahaya dari sini yang begitu terang gitu ya, ini tonalitasnya kan hebat kan, dari yang paling terang seperti ini ya, ini wes mulai canggih. Mulai canggih bermain-main unsur visual untuk memperkuat ide dari yang terang untuk membuat yang gelap gitu. Ini misalnya semuanya dibuat gelap seperti ini, justru tidak terasa gelap kan gitu kan, biasa-biasa aja. Tetapi begitu di sini dikasih terang ya, yang lain jadi terasa secara keseluruhan. Ruangan ini ruangan gelap ya, ruangan gelap yang hanya ada cahaya dari luar, cahaya dari dalam itu tidak sufficient ya, tidak cukup. Apakah benar seperti itu? Wah, itu bisa benar bisa tidak, tetapi sebagai seniman perlu memperkuat hal ini. Jadi untuk memberikan kesan bahwa ini adalah situasi yang tidak mengenakan, situasi yang menyedihkan, situasi yang tertekan, ya gelap itu. Gelap justru hadir karena terang. Coba bayangkan ya, jika ini warna-warni, tentu rasa itu tidak sampai. Dan Mas Songput dengan sadar, nah ini kesadaran visual ini penting ini. Dengan sadar memberikan tadi ditulis ya, warna abu-abu untuk memberikan kesan kesedihan ini kan, ini tadi ya, nasib dulu. Dan
ini ya, dan saya cenderung membuat warna yang cenderung abu-abu karena pada saat itu nasib yang berada di itu kan. Nah, itulah bedanya antara lukisan mengamati, kalau en plein air dan sebagainya kan mengamati dan itu mesti kita lakukan dulu, dengan melukis tentang rasa, gitu kan. Karena ini adalah bagaimana mengungkapkan rasa pilu, rasa sedih, Mas Congput tidak memakai warna-warna yang asli. Coba bayangkan ini sekali lagi, kecerdasan Mas Congput secara visual ya. Coba bayangkan kalau semuanya memakai seragam seperti ini, merah seperti ini suasananya langsung berubah ya. Suasana pilu seperti itu langsung bisa berubah. Tetapi karena Mas Congput pengen memberikan kesan tadi, kesan kesedihan, abu-abu dipilih, tetapi sekaligus dia masih pengen menunjukkan bahwa aslinya seragamnya seperti ini loh. Nah, ini dia pakai sendiri sekaligus menjadi center of interest, gitu, center of interest. Meskipun di sini juga ada sesuatu yang berbeda, yang orang juga akan bertanya-tanya, ini maksudnya apa ya? Kok seperti darah juga kan, merahnya merah darah. Nggak apa-apa sih, masih bisa diterima, bahkan akan memberikan tanda tanya juga, kan akan memberikan ini ya, suatu keanehan-keanehan yang menggoda kan gitu kan. Nah, mungkin bisa dikaitkan dengan tumpah darah tadi kan, bajunya seperti darah, sementara baju yang diinginkan tadi adalah yang ini. Nah, itu bagaimana Mas Congput memainkan unsur visual. Dan tentu saja memang gestur-gesturnya ya, meskipun semuanya ini ini adalah tempat yang sangat ramai ya, tempat yang penuh sesak, tetapi tidak ada komunikasi. Nah, ini menarik ini. Tidak ada komunikasi kan. Bagaimana satu orang dengan orang lainnya itu berbicara sendiri-sendiri kan. Ada yang berbicara dengan tembok, ada yang menunduk seperti yang tadi ya, ada yang terus tertidur ya, terus ada yang melihat ke depan. Ini menarik ini. Bagaimana secara visual juga menarik ya, orang yang ada di pintu ini dibuat kabur gitu, menarik. Nah, yang paling bisa mendukung ini ya, selain tadi cahaya, ini begini. Cahaya itu kan menunjukkan suatu tempat yang luas, tempat yang lapang, menunjukkan harapan-harapan. Tetapi di sumber cahaya ini ada jeruji. Ya, itu menarik itu. Menarik itu. Mas Congput termasuk cerdas sih, secara visual sudah mulai bermain-main dengan hal seperti ini. Dan juga simplifikasinya yang menyederhanakannya juga menarik ini, tidak perlu lagi dianyam secara kuat gitu ya. Yang penting ya udah ada jerujinya itu sudah cukup ya gitu. Nah, terus tadi ada pertanyaan, apakah ini realistik atau yang lain? Sebenarnya gini teman-teman ya. Seniman itu aslinya ya, seniman ya. Ini ngomong ngomong strategi atau bodoni seniman. Seniman itu sebenarnya tidak peduli ya terhadap gaya ya. Sebenarnya tidak peduli terhadap gaya. Itu mah gaya ini apa terserah. Maksudnya begini. Ini realistik atau deformasinya campuran atau apa? Ketika sudah dieksekusi itu ya bisa terserah senimannya. Yang memberikan nama itu kan sebenarnya pengamat kan. Pengamat. Nah, jadi tidak perlu risau ketika kita tidak bisa menamai karya kita dengan gaya apa. Bahkan bisa jadi itu kabar baik karena gaya seperti itu belum dinamai atau belum dilihat oleh pengamat karena mungkin belum muncul ya. Tetapi kalau seperti ini tentu sudah ya. Misalnya begini, apakah ini gaya campuran? Gitu. Apakah dimungkinkan gaya campuran itu? Tentu ya, tentu. Jadi satu karya itu bisa simplifikasi dan distorsi. Ya, ini kan ada unsur-unsur simplifikasi, penyederhanaan,
sekaligus juga ada distorsi pemiuhan ya, dipanjang-panjangkan gitu. Itu gini, ini seperti kenapa di kuliah terus diajarkan ya kayak deformasi, simplifikasi, distorsi dan sebagainya, kayak surrealistik dan sebagainya. Mengapa diajarkan? Itu kan seperti seorang tua yang mengajari anaknya naik sepeda. Sering saya sampaikan juga. Pertama dipegang stangnya, terus kakinya kamu di sini dulu, terus kamu bawa ini dan sebagainya kan. Nah, ketika sudah jalan, ketika pemain sepeda itu pertama kali ya dia akan mikir nyekele piye, ngereme piye, ngenjote piye kan gitu. Tapi kalau sudah mahir kan dia udah nggak mikir lagi itu, jalan begitu saja, bahkan bisa malah nyalip-nyalip, akrobat dan gitu. Nah, sama kalau ketika latihan ya mungkin, wah ini aku mau coba deformasi simplifikasi, mau nyoba deformasi stilisasi. Tapi ketika sudah jalan gitu ya nggak peduli, wah iki asline deformasi opo, ada masalah kan gitu. Jadi ini karya yang menarik ya. Terus tadi ya, nah ini yang menjadi judul di sini ada kerokannya. Nah, ini masuk lah ya, lumayan masuk gitu, lumayan masuk tulisannya. Tetapi saya mau mengingatkan juga ketika menulis ya, menulis atau ada tulisan di dalam lukisan, nah itu perlu berhati-hati ya, agar tidak menjadi kita menulisi lukisan, tetapi melukis tulisan. Ya, bisa dibayangkan juga kalau misalnya bentuknya seperti ini, apakah tulisannya itu harus terlihat semua misalnya, atau bahkan setelah ditulis disapu lagi kan gitu kan, bisa juga kan, setelah ditulis disaput lagi agar tidak terlalu tampak, misalnya seperti itu. Jadi tulisannya tetap saja artistik. Oke, itu karya Mas Chongput ya. Dan sekarang bayangkan ya, kalau Mas Chongput ini dihadirkan dengan warna yang sangat ini karyanya Mas Andi yang sangat-sangat cerah. Tentu ini tidak akan niatannya Mas Chongput yang menggambarkan situasi yang menyedihkan tadi tidak akan tampak. Nah, nanti kita lihat ya, karya Mas Andi ini memiliki keunikan yang lain. Ini karyanya Mas Ahmad Fauzi, pesennya nanti ya, kita nilainya nanti aja. Sekarang kita lihat ini, saya baca dulu karya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat karyanya Mas Andi ya. Kita baca ya. Oke. Saya baca dulu. Sudah ya. Mas Mul, Mas Kusita. Tema lukisan Mas Chongput. Luar biasa. Nah, sekali lagi ya, saya akan mengomentari tentang temanya. Mas Chongput, kalau Mas Chongput memakai subjek matter ungkapan seorang TNI ini, nah ini lagi ya, gini. Tema yang sifatnya itu individual dan memungkinkan membangkitkan rasa, itu umumnya akan mudah nancep pada orang lain. Orang lain itu akan gampang teringat. Coba bayangkan Mas Chongput pameran tentang ungkapan seorang TKI ilegal gitu. Wah, itu tema-tema yang seperti itu akan mudah menggetarkan perasaan orang. Saya pakai istilah menggetarkan. Karena apa? Nah, ini karya tema-tema yang seringkali menarik orang itu adalah tema-tema yang kadang
berpotensi ya, atau seringkali berpotensi, ada yang menyukai dan ada yang tidak. Nah gitu ya, temanya lah ya, temanya. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Coba tentang ungkapan seorang TKI ilegal ya, yang melihat itu, orang TKI ilegal atau petugas-petugas di Malaysia sana ya, karena ini Malaysia. Itu pasti nggak suka kan dengan orang yang seperti itu kan, nggak suka. Tetapi untuk orang lain akan suka atau paling tidak seseorang yang tidak punya kecenderungan langsung terhadap proses hukum misalnya terhadap hal itu punya curiosity, punya rasa penasaran, rasa ingin tahu. Iki piye yo perasaane ungkapan seorang TKI ilegal iki piye kan gitu kan. Wah, itu menarik gitu. Coba pamerannya temanya tentang ini ya. Ungkapan seorang TKI ilegal ngono kuwi wis dari temanya aja udah menarik gitu. Dari temanya coba dipamerkan di Indonesia dan di Malaysia. Wah, ini menarik ya. Dipamerkan yang Malaysia tapi TKI ilegal ya. Meskipun legal dulu lah ya. Legal dulu mestinya terus kayak dipamerkan atau nggak ilegal nggak apa-apa model bank sih kayak berarti ya. Kerjasama dengan galeri yang meng-push gitu galerinya, terus Mas Congput umpetan. Wah, gimana bisa jadi branding ya, branding yang gampang ya, menarik gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat karyanya Mas Andi, kita baca ya. Nama Andi Asrianto, judulnya Isi Ulang, 2023 25 kali 35 cm. Cat akrilik di kanvas ya. Di atas kanvas, di kanvas itu aja. Cat akrilik ya, pakainya ini. Kalau bahasa Indonesia semua kan. Kalau akrilik pakai C, ini mohon maaf ya. Kok ngantek kok ini dikomentari detail ya. Ya karena satu ya, ini kan bagaimanapun kegiatan akademis ya. Kan saya saya termasuk gatel lah melihat seperti itu dan biar teman-teman terbiasa ya. Kalau misalnya nanti teman-teman mau open call, mau eh, ikut kompetisi atau bahkan seperti Mas Andi ini mau pameran tunggal, mau mencetak katalog, mau membuat katalog, jangan sampai persoalan-persoalan kecil seperti ini mengganggu orang yang melihat. Nanti kelihatan tidak orang profesional kan gitu ya. Kalau akrilik pakai bahasa Indonesia ya pakai K ya, C. Tetapi kalau akrilik pakai bahasa Inggris ya belakangnya gini juga kualik ya. Ora L C A C R I L Y C kan gitu, akrilik di kanvas ya, tidak di atas kanvas. Kalau di atas kanvas kan nggak nempel. Oke, terus subjek matternya. Subjek matternya ruang dapur. Mas, semalam Mas Andi sudah mulai diskusi tentang pameran tunggal ini. Saya senang sekali nih akan hadir dengan serius ya, dengan saya bayangkan karena tidak hanya lukisan kan, nanti beberapa karya-karya media yang besar-besar juga akan dikeluarkan. Sekarang sudah disiapkan timnya, ini sangat-sangat membanggakan ya. Alhamdulillah, tinggal nanti digarap secara serius. Subjek matternya ruang dapur. Nah ini begini Mas, subjek matter itu adalah tema pokok ya. Kalau ruang dapur berarti nanti gambarnya cuma dapur. Kan apakah tidak terlalu sempit kan gitu kan kalau temanya dapur. Nah, setahu saya kalau semalam yang diomongkan Mas Andi itu bukan ruang dapur, tapi ruangan rumah. Ruangan rumah itu bisa macam-macam kan, bisa ruang dapur lah, bisa ruang tamu, bisa ruang atau tempat tidur tamu dan sebagainya. Dan itu akan sangat menarik kan. Apa yang unik dari ruang tersebut. Nah, nanti akan kita lihat ya. Kontennya, isinya pusat pengisian gizi secara harfiah yang bermakna lebih dari sekedar sebuah ruang. Berkumpulnya sebagian macam bahan makanan dan pengolahan rasa yang menghasilkan energi positif bagi keluarga. Oke, kalau kita lihat ini ya, warnanya dulu ya.
Warna-warna yang cerah seperti ini sekarang memang, sedang banyak sedang banyak digemari ya oleh seniman ya. Mungkin karena, pasar juga menyerapnya ya. Eee, Kalau mahasiswa saya diisi yang sekarang gampang ini kayak muncer gitu ya, kayak digoleki kolektor. Itu yang memakai warna-warna yang cenderung warna-warna cerah seperti ini ya, warna-warna cerah ya, primer, sekunder, terus nanti, dengan imbuhan warna-warna pastel misalnya. Itu misalnya As-Unar itu ya, As-Unar kemarin, habis pameran tunggal dan kita lihat ya memang, warnanya warna-warna cerah. Nah, rupanya ini menjadi pilihan Mas Andi ya sebagaimana didiskusikan kemarin dan, enak ya, warna cerahnya ini enak karena, tidak sekedar warna cerah tetapi juga me apa namanya, me mengunci dengan, berbagai, warna-warna putih. Tetapi, nah ini menariknya gini, warna putihnya ini warna putih yang, cenderung pastel, sehingga tidak terasa keputihan. Nah, sekarang problemnya kenapa? Mengapa ini dominasi warna putih, tetapi tidak cenderung keputihan? Kan biasanya terus menjadi keputihan kan? Karena tidak semua warna diberi warna putih, tetap ada beberapa warna yang dibiarkan, intensitasnya muncul atau bahkan warna-warna, gelap pun, tetap ada. Sehingga warna putihnya ini, tetap menarik ya. Warna putihnya ini, artistik, bahkan bisa memberikan, kesan cerah ya, kesan cahaya, bukan kesan, keputihan yang membuat menjadi biasanya menjadi, kusam ya, bukan. Karena apa ya, karena, tetap terjaga ini ya, terjaga. Biasanya kan kalau yang kusam itu kan kalau sudah diaduk-aduk nggak karuan gitu ya, ada, eee, merah, kuning, hijau, biru, ketemu hitam, terus aduk, gitu. Biasanya akan menimbulkan warna kusam. Nah ini, putihnya enak. Terus, masih dari segi warna ya. Nah, kita perlu juga membuat gini Mas Andi ya, hati-hati juga ketika menggarap, eee, warna gelap. Bagaimanapun kan tonalitas itu kan perlu ya. Coba bayangkan kalau ini tidak ada warna gelap, eee, kursi di sini ya. Warna gelap kursi ini menjadi kurang kurang greg gitu kan, kurang greg kan. Berbagai seniman yang memakai warna-warna, cerah tetap saja dia memberikan warna gelap ya, meskipun bukan hitam. Kalau hitam ya seringkali lepas. Nah, problemnya begini, eee, kita juga mesti, eee, memberikan kekayaan yang sekaligus memberikan bentuk ya, unsur bentuk pada benda yang gelap itu. Kalau kita lihat amati ini kenapa warnanya menarik, karena dari setiap unsur-unsur visualnya itu kaya, warnanya kaya ya, termasuk, lantainya ini kan, dari satu jenis warnanya ini juga bermacam-macam. Nah, maka ketika, 2 benda kursi ini bertumpukan, yang cenderung warnanya sama meskipun di dalamnya tetap dibuat kaya ya, ini, gelapnya kan macam-macam. Tetapi karena satu, struktur kursinya sendiri ya, dia, misalnya ini, kakinya terus tempat duduknya ini ya, dudukannya, ini kan sudah bertumpang tindih dan dia juga berdekatan dua, bertumpang tindih. Sementara, bagian-bagian yang ditumpangi itu cenderung dibuat dengan warna yang sama. Cenderung menjadi ngeblok ya, menjadi ngeblok, berbeda ya dengan, ini misalnya, ini kan, ditunjukkan kan, perbedaannya. Jadi, eee, perlu diperkaya juga yang, di warna-warna, gelap itu. Nah, sekarang
persoalan bentuk ya. Kalau kita lihat ya, bentuk-bentuknya cenderung naif gitu ya, cenderung naif. Jadi meskipun menyalahi aturan perspektif garis ya, linear perspektif, misalnya pada lantainya ini tetap saja enak. Bentuk ini tetap saja enak. Karena apa? Karena cenderung naif ya, cenderung naif. Nah, kita bisa melihat misalnya karya Mark Chagall ya. Mark Chagall, pelukis Rusia, itu pendekatannya nyaris seperti ini. Warnanya ada unsur cerahnya, meskipun Mark Chagall banyak juga mengeksplorasi warna-warna yang tersier. Nah, sekarang terkait dengan konsepnya ya, ini kalau misalnya konsepnya seperti yang kemarin ya, subjek materinya adalah ruangan rumah, terus yang ini dapur. Di sini Mas Andi dengan sadar mengatakan bahwa pusat pengisian gizi yang seharusnya yang bermakna lebih dari sekedar sebuah ruang berkumpul, tapi macam bahan makanan. Nah, ini berkumpulnya berbagai macam bahan makanannya, ini yang belum tampak, belum terasa, ya. Ini belum terasa ruang dapur ini. Karena apa ya? Karena yang tadi dikatakan berbagai macam makanan ini nggak ada kan di sini kan nggak ada aktivitas makanannya, aktivitas apa objek-objek yang terkait dengan makanan, misalnya kayak apa namanya, kayak piring, wadah buah dan sebagainya itu kan tidak tampak ya di sini. Ini belum terasa kalau ini sebagai dapur. Nah, apalagi kalau memang yang disebut dapur itu memang untuk mengolah makanan, ini juga belum terasa kan. Biasanya kan meskipun itu dapurnya dapur bersih kan, tetap aja ada kompor, tetap saja ada wadah-wadah ya, seperti wadah kecap ya, apa itu kan unsur-unsur artistik ya. Kalau Mas Andi bisa dengan ini ya, pendekatan objeknya realistik ya, melihatnya realistik bukan bentuknya. Bentuknya kan ini apa namanya, bentuknya ada kecenderungan naif ya, dengan deformasinya, ada yang disimplifikasikan, ada yang didistorsikan. Tetapi kan objek atau cara melihatnya ya, bahwa di sini ada kursi, ada meja makan dan sebagainya. Iya, tema tadi ya, bahwa ini adalah sumber dari pergizian tadi ya, ya belum terasa. Nah, mestinya di sini ada berbagai macam yang tadi ditulis itu kan, buah-buahan dan sebagainya. Atau kalau mau cara menangkapnya lebih dari realistik ya, lebih dari realistik, lebih itu sure, realistik atau surrealistik. Tetapi kalau saya katakan surrealistik ya nggak tepat, karena di dalam dunia seni lukis surrealistik sudah punya pemahaman tersendiri, yaitu lukis tentang mimpi. Ini kan enggak. Tetapi ya kita sebut saja misalnya dengan pendekatan yang dilebih-lebihkan ya, beyond realistik. Misalnya untuk menunjukkan bahwa ini adalah sumber tempat makan gitu ya, sumber gizi. Bisa jadi malah yang di atas ini ada dari ini ya, dari atapnya ini atau dari pilarnya ini keluar satu tundun pisang. Nah, itu kan menjadi unik kan. Wah, ini kena pisangnya terus nih dari atas ini apa keluar misalnya buah-buahan rambutan misalnya. Nah, coba saya ini ya kasih contoh. Saya pernah membuat seperti mirip itu. Saya tiba-tiba ingat dulu pernah saya ikutkan untuk lomba tentang Merapi. Terus alhamdulillah saya dapat juara, dapat berapa itu saat itu diambil 10 besar ya, diambil 10 besar. Saya membuat ruangan yang
tidak sekedar ruangan, jadi ada cerita untuk menekankan ruangan itu. Semoga semoga nah ini dia. Ini sebentar ya. Nah, foto. Mana nih? Sebentar, belum. Berarti nggak pakai ini. Tunggu. Open with. Mana ya? Ini kan. Bentar, sambil saya minum. Jadi gini ya, Mas Andi maupun yang lainnya, ketika saya menyampaikan misalnya karya orang lain atau karya saya, itu bukan berarti harus seperti ini ya. Ini hanya menjadi salah satu gambaran lah untuk wawasan, salah satu alternatif ya. Atau hal-hal apa sih yang mungkin dikembangkan atau hal-hal apa yang mungkin dilakukan ya jika kita memakai tema-tema seperti itu. Oh, desa ini berarti. Nah, masih bisa biar maksimal. Nah, oke. Nah, ini saya menggambarkan begini, bahwa Merapi itu bagi masyarakat sekitar itu adalah meskipun dia berbahaya dengan wedus gembelnya, dengan ledakannya, tetapi sebenarnya Merapi itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, sudah memberikan kenikmatan pada kehidupan masyarakat. Maka di situ Merapi saya gambarkan ada di tempat tidur gitu kan. Jadi ini teman tidur sebenarnya kan. Merapi itu tempat tidur. Jadi ini ruangan tidur gitu ya, ruang tidur. Di sini ada gunungnya meletus ya nggak apa-apa, itu teman tidur aja kan gitu kan. Nah itu salah satu pendekatan ya yang bisa dilakukan. Tidak harus seperti itu, sekali lagi ya tidak harus seperti itu. Mas Andi tetap bisa memakai seperti yang konsepnya Mas Andi ya. Ya udah rumah, sudut rumah agar menarik, agar semua orang bisa menikmati itu oke, gitu. Itu oke. Namun kalau tadi pengennya menunjukkan pusat pengisian gizi, terus macam-macam bahan makanan dan pengolahan rasa yang menghasilkan energi, nah itu memang belum tergambar di sini ya. Memang belum tergambar di sini ya secara konseptual. Secara visual menarik ya. Visualnya menarik tapi secara konseptual belum. Baik. Sekarang saya apakah Mas siapa namanya? Mas Hanif sudah menuliskan bentar. Saya refresh ya. Nah, sudah baik. Nah, oke. Ini kita bahas Mas Hanif terus ke Mas Mas Fauzi ya. Saya baca dulu. Mana tadi? Tema ada di dalam kulkas Pak Denny. Takut busuk. Ada di dalam kulkas takut busuk. Waduh wae ngene ya. Begini. Ini rumah kucing. Kucingnya di kucingnya ning sebelah kene ora ketok gitu. Atau dijuduli rumah gajah. Gajah ini kene ora ketok gitu kan. Itu hanya sekedar ini ya. Sekedar jawaban yang apa ya? Ya ini istilahnya yang ngeles. Gitu. Kan gini teman-teman ya. Lukisan atau karya visual yang lain, lukisan sebagai suatu bahasa ungkap itu bagaimana dia bisa mengungkapkan sesuatu. Dia bisa mengungkapkan sesuatu.
Kalau dia ingin menyampaikan tentang A dan dengan karya itu orang lain yang melihat atau orang yang disampaikan apa istilahnya yang menjadi ini ya ada komunikator, ada komunikat. Komunikan itu orang yang menerima pesan. Komunikannya itu orang yang menerima pesan itu mengetahui berarti apa komunikasi itu berjalan. Jadi begini ya, kalau kita kaitkan dengan ilmu komunikasi ya. Komunikasi itu kan ada sumber informasi atau orang yang menyampaikan informasi. Terus ini adalah pihak yang menerima informasi. Informasi ini akan disebut berhasil ketika orang ini mampu mentransfer pesan, ya, mampu mentransfer pesan dan pesannya itu mampu ditangkap, diterjemahkan. Ada yang komunikasi tidak berhasil. Di sini menginginkan A, tetapi ternyata penerima pesan menangkapnya B. Nah, ketidakberhasilan komunikasi itu karena apa? Macam-macam. Ada mungkin karena persoalan penyampai pesannya itu yang tidak, misalnya wong yang disampaikan ini aduh jaraknya 5 kilo kok mau bengak-bengok ya ora krungu kan gitu kan. Itu adalah di persoalan di penyampai pesan. Nah, penerima pesan juga mungkin kan DE pengen nyampe ke sesuatu tapi nganggo basa Cina, sementara kene ora iso nganggo basa Cina. Berarti dia penerimanya tidak mampu menerima pesan. Nah, atau kadang sebenarnya kedua-duanya ini bisa bahasa yang sama, tetapi kenapa tidak bisa tersampaikan? Tapi ternyata yang tengah-tengah ini ada gangguan, kan juga bisa kan? Iki ditelepon nganggo telepon kabel, ternyata kabelnya putus. Nah, itu kan berarti problemnya di situ. Jadi macam-macam. Nah, sekarang gini, kalau lukisan sebagai sarana menyampaikan pesan tertentu dan dia itu memakai bahasa visual, sementara kalau dia bisa menyampaikan sesuatu lewat visual itu, bahkan tanpa teks, berarti dia berhasil ngomong secara visual. Nah, keberhasilan suatu komunikasi lewat bahasa visual dalam hal ini lukisan, yaitu ketika sebenarnya tanpa teks pun kita bisa menerka, kita bisa menerima bahasa visual itu. Persoalannya begini, sudah diberi teks, tetapi ternyata apa yang diinginkan kan teks dari senimannya itu kan apa yang ingin disampaikan. Teks yang teksnya tadi sebenarnya kan mestinya masuk di dalam visual kan. Nah, pengennya senimannya seperti ini, tetapi kok visualnya seperti itu. Nah, itu problem pada penyampai pesan. Nah, kalau karya yang secara visual itu kuat gitu ya, penyampaian pesannya berarti sebenarnya dia tidak perlu ngomong saja, sudah tahu kan gitu, sudah tahu bahasa visualnya sudah kena gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi ya Mas Andi ini ya, kalau niatannya adalah untuk menyampaikan ini adalah dapur, sementara tidak ada clue, tidak ada kata kunci ya kalau dalam istilah ini ya penelitian di abstraknya penelitian ada kata kunci ya, tidak ada kata kunci ya kita nggak akan tahu. Coba misalnya ini tidak diberi judul ya, ya setahu kita ya oh ini ruangan misalnya di salah satu sudut restoran atau salah satu sudut hotel itu karena kata kunci dapurnya kan nggak muncul kan. Mungkin ya kalau lihat tempat duduknya seperti ini mungkin ini meja makan, tetapi
tanpa ada hidangan makanan, nah kan gitu kan. Jadi ya, eee eee, apa, eee, bahasa visual itu akan apa, akan berhasil jika dia bisa tersampaikan ya tanpa teks. Atau bisa jadi untuk memberikan suatu drama tertentu gitu ya, itu di sini ya, misalnya ya, di sini ada berbagai, wadah yang itu teridentifikasi dengan makanan, tapi nggak ada makanannya, atau cuma kulit-kulitnya. Atau, misalnya ya, ini misalnya ya, kalau misalnya pengen pengen membuat sesuatu yang menggelitik ya, ini di sini nih sudah sisa-sisa makanan ya, di sini sudah sisa makanan. Bahkan, kulkasnya tadi mana, misalnya ini kulkasnya ya, kulkasnya juga nggak ada. Itu, sedikit terbuka untuk menunjukkan bahwa dalamnya kulkas itu sebenarnya sudah habis gitu ya. Ini terlihat ada ini ya, habis pesta makanan tapi makanan udah habis misalnya, tetapi di bawahnya ini ada kotoran kayak mutahan misalnya, ini kan ekstrim tapi ya tidak cocok kalau, niatannya Mas Andi memang untuk, kan semalam menyatakan bahwa karyanya untuk interior-interior, pecinta seni kan misalnya. Kalau ide ini mungkin bisa untuk ide-ide ini ya, museum item ya, museum item. Misalnya bawahnya itu ada, kotoran-kotoran ya, mutahan, yang itu mengingatkan pada kaum apa itu istilahnya, yang suka diet secara ketat itu ya, habis makan, ya ora apa-apa mangan kenyang, tapi ditokke neh, dimutake. Itu kan memang, termasuk perilaku yang nggak boleh ya. Kalau kita mau mengkritisi itu misalnya ya, wah itu panganan wis entek tapi dadi mutahan kabeh, kan gitu kan. Itu, akan menjadi, tema-tema yang menggelitik ya, gitu ya. Oke. Mas Kus, lah ini Mas Mul mboten kirim karya atau hai Mas Adi. Siap Pak dosen, oke. Nggih, sami-sami Mas Adi. Baik, sekarang kita lihat karyanya Mas Hanif ya. Saya baca dulu. Nama Hanif Alam Mahakim. Sosok wanita asing dalam mimpi. Sosok wanita asing dalam mimpi. 2023, 50-30 cat air di kanvas. Subjek matter mimpi. Nah, ini melukiskan tentang mimpi. Mimpi masih menjadi salah satu misteri kehidupan yang sulit dipecahkan. Tiba-tiba hadir begitu saja dalam tidur, saya pernah memimpikan seorang wanita yang tak pernah dikenal sebelumnya, tetapi orang asing itu terasa begitu akrab denganku. Bahkan ketika saya sudah bangun tidur pun, sosok wanita asing itu masih terbayang. Sampai saat ini masih menjadi misteri dalam diriku. Siapakah sosok wanita tersebut yang muncul dalam mimpiku? Saya mencoba memvisualisasikan sosok tersebut ke dalam karya ini hanya dengan dua warna, yaitu hitam putih. Saya memilih warna hitam dan putih karena warna tersebut menggambarkan kondisi dalam sebuah mimpi. Oke, begini. Sebagai niatan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak nyata, yaitu mimpi, dengan apa, dengan memakai warna hitam putih, itu sudah satu kesadaran ya, suatu kesadaran yang bagus bahwa antara mimpi dengan bukan mimpi itu beda. Meskipun problemnya melukis hitam putih itu banyak itu ya, melukis hitam putih karena banyak menjadi tidak selalu identik dengan mimpi. Nah, sekarang bagaimana memberikan kesan bahwa ini mimpi ya. Sebelum ke sana, bentar saya minum dulu. Sebelum ke sana saya perlu mengingatkan juga ya bahwa tema mimpi sudah dieksplorasi ya, dieksplorasi nanti ketemunya di lukisan surrealisme. Surrealisme itu kan memang namanya aja surreal, di atas real. Keadaan real, terus dia di atasnya. Surrealisme itu muncul berbarengan dengan teorinya Sigmund Freud ya tentang kondisi alam bawah sadar ya, termasuk mimpi, sublimasi mimpi dan sebagainya yang itu masuk nanti di dalam bidang psikoanalisis.
eee, munculnya psikoanalisis yang menganalisa tentang mimpi, yang itu nanti di dalam, lukisan digarap oleh Salvador Dali ya, itu, bagaimana agar mimpi itu, terasa gitu kan, mimpi itu terasa sebagai mimpi. Nah, Mas Hanif mencoba, satu ya, ini pakai hitam putih, terus, beberapa goresan-goresan yang mencoba mencadari atau memberikan ini ya, memberikan tumpukan ya, memberikan cadar atau menutup ya dengan agar semakin menghilangkan ya kesan realistik ya, meskipun bentuknya tentu ini masih realistik ya, karena tanpa deformasi, tanpa deformasi. Uh, Namun untuk sebuah mimpi ini belum terasa ya, belum terasa. Kenapa? Karena begini Mas, mimpi ya, meskipun mimpi itu benar-benar bisa terasa nyata ya, terasa, eee, terasa realistik gitu. Tetapi ketika kita mengatakan mau melukisan mimpi, apa yang bahasa visual apa yang bisa menunjukkan bahwa itu tentang mimpi? Bahasa visual apa yang bisa membedakan antara ini kenyataan dengan ini mimpi. Kalau di dalam, apa, eee, video gitu, maksudnya di dalam apa namanya, sinematografi, paling enggak bahasa-bahasa yang klasik gitu ya, kalau kita, ketemu orang bermimpi atau orang menghayalkan masa lalu kan ada itu ya, ada, gerakan yang bergoyang terus jadi monokrom atau hitam putih gitu ya, untuk menggambarkan, masa lalu. Tapi kan itu ada kontras kan, ada kontras antara, kehidupan dia yang sekarang yang berwarna dengan masa lalu atau dengan dunia mimpi yang, cenderung monokrom atau cenderung hitam putih. Lah nek di dalam lukisan ini tidak ada, kontras yang antara ini mimpi dengan tidak, maka, eee keadaan bahwa ini mimpi menjadi, tidak terasa ya kalau kita tidak diberitahu bahwa ini mimpi, tidak terasa mimpi. Sekarang problemnya kan bagaimana ya agar ini nih mimpi, tetapi saya tanpa mengatakan bahwa ini mimpi, atau ketika orang lain itu, melihat ya, ketika ada orang spektator melihat karya ini terus terasa, "Iki mimpi," gitu ya, tanpa mengatakan bahwa ini mimpi, tapi orang tahu bahwa ini mimpi. Nah, eee, paling tidak seperti yang, saya katakan kemarin juga ya, ada 2 pendekatan ya. Pertama adalah pendekatan verbal ya, tetapi apa-apa itu kalau verbal itu nanti ya, cenderung kurang ini ya, kurang menarik ya, karena hanya ungkapan-ungkapan verbal ya, misalnya, gambaran ini ya, ungkapan verbal ya, yang tidak menarik tadi ya. Ada orang tidur terus, dia, bayangannya di awang-awang itu menjadi mimpinya, itu bisa karena itu ada sosok tidur terus, awang-awangnya itu ada, sebentar batunya habis. Eee ada sosok tidur, atasnya ada, objek, itu objek yang tidak sekuat yang tidur, masih tembus pandang misalnya, itu bisa menggambarkan mimpi. Tetapi kan tidak, tidak apa namanya, terlalu verbal kan gitu. Nah, yang kedua adalah memberikan kesan ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Congput tadi kan, memberikan kesan-kesan tertentu dengan komposisi misalnya. Nah, mimpi itu kan, eee, kita seringkali kan tidak tahu kan batasnya gitu kan, tidak seperti kesadaran ketika, tidak mimpi ya, di sana ada ruangan ini, di sana ada ruangan itu kan jelas sekali. Kalau di mimpi itu, eee, suasana langut, suasana magis, suasananya, tanpa batas itu ya, ruangannya, itu bisa dimainkan dengan,
dengan komposisi. Nah, jadi kan pinter memainkan ruang kosong kan. Bagaimana memainkan ruang kosong agar kesannya nglangut, agar kesannya itu menjauh, agar kesannya itu tidak benar-benar bisa direngkuh. Yang ini dari komposisi seperti itu belum terasa. Karena apa? Karena Mas Hanif cenderung memakai komposisi lukis potret apa adanya. Lukis potret atau komposisi foto KTP. Ini gitu kan. Komposisi foto KTP kan gitu kan. Nih tengah gitu kan. Meskipun ini bentuknya agak nengok gitu ya. Kalau benar-benar menghadap sini ya posenya udah bukan pose KTP lah ya. Posenya bukan KTP, tapi komposisinya masih komposisi KTP kan. Di tengah terus seperti ini kan gitu kan. Jadi tidak ada rasa tidak ada rasa ngeri-ngerinya gitu kan. Tidak ada rasa ngeri-ngerinya kan kalau ini sebagai mimpi. Nah, coba misalnya ya tidak begitu jelas, agak ke sana, agak mepet, terus yang kena cahaya itu hanya sedikit. Nah, ini kan seluruhnya kan terkena kan, seluruhnya terkena dengan jelas itu kan. Yang tidak jelas pun hanya karena ketutupan kan, bukannya karena tidak jelas, tapi karena ada tabir tadi. Tabir. Oke, saya akan menyampaikan sesuatu terkait dengan kesan yang seperti ini. Ini mungkin hanya subjektif saya ya, tetapi mungkin bisa jadi begitu, tapi perlu diwaspadai juga. Begini. Karena latar belakangnya Mas Hanif yang di Wonosobo itu ya. Bentar saya baca dulu ya. Saya tadi ngelembur ngukur jalan Mas Gus. Wah, sangar iki. Ngelukis jalan iki saya Mas Mul. Jadi mural jalan gitu ya. Wah, ngukur jalan cukup dilukisi kayak lukisannya Mas Gus Trita itu ya. Kan itu diukur-ukur juga itu kan yang yang kotak-kotak bentuk ya. Bukan diukur ya, pakai isolasi. Nah, sekarang saya mau nyampaikan ini ya, Mas Mul ya, terkait dengan tadi kesan saya ya, semoga tidak selalu seperti itu karena berulang. Gini, ada pelukis Wonosobo yang sangat terkenal ya. Awalnya dia memang otodidak, tapi sekarang sangat terkenal karena lukisannya apik banget secara skill bagus. Maka nanti banyak mempengaruhi teman-temannya yang lain. Ini hanya warning aja lah ya, warning aja. Namanya Mas Ugi ya, Mas Ugi Sugiharto. Saya yakin Mas Ugi Sugiharto, pokoknya Ugi ya, Ugi. Saya panggilnya Mas Ugi. Pas pameran Painting Explorer yang pertama hadir ya, di Grand Ohan ya. Beliau awalnya muridnya Pak Sugeng ya. Muridnya Pak Sugeng terus melejit itu namanya. Karyanya kayak foto ya. Jadi ya pakai model gitu ya. Realistik tenan. Nah, dia itu terkenalnya. Kenapa saya ngomong ini nanti akan saya sampaikan ya. Terkenalnya membungkus objeknya dengan plastik ya, membungkus objeknya dengan plastik. Itu sangat realistik itu. Wah, apik tenan, pancen apik tenan. Secara teknis luar biasa berhasil. Nah, terus karena dia itu termasuk sukses ya, termasuk di dalam penjualan juga sukses, lukisan yang memang apik, itu oke sing tiru. Nah, gitu ya, oke sing tiru ya. Banyak yang tiru. Salah satunya yang ikut itu adalah mahasiswa saya diisi namanya Ferif ya, Ferif. Mungkin Mas kenal mungkin nggak tahu kenal atau tidak. Nah itu juga Mas Ferif realisnya luar biasa, realisnya bagus ya. Dia pakai charcoal ya, pakai charcoal itu bagus sekali. Material yang lain juga bagus. Modelnya objek ini manusia terus ditutupi plastik gitu kan. Nah, saya tadinya melihatnya seperti itu sih. Ini kok kayak objek-objek tapi ditutupi plastik, tapi pendekatannya lebih ini ya, lebih
spontan ya, lebih ekspresionistik. Tapi ya ternyata setelah saya membaca konsepnya bukan. Nah itu pentingnya konsepnya ya, pentingnya menuliskan deskripsi ya, agar tidak melenceng ketika melakukan kritik seni seperti ini. Nah terakhir untuk Mas Hanif ini tanda tangannya wagu Mas ya. Tanda tangannya wagu ya, kayak tulisan nggarap bukan tanda tangan lukisan ya, kayak jenengi barang ya, jenengi barang apa jenengi nota Hanfal 982. Itu nggak enak ya, apalagi dengan goresan yang seperti ini ya, goresan-goresan yang pengennya dibuat spontan seperti ini, tanda tangannya ini terlalu takut-takut ya, terlalu takut-takut, masih kaku sekali ya. Apalagi ditambahi dengan yang uyel-uyelan seperti ini. Hanfal 23 itu tulisan Hanfal seret 23. Itu malah apik dan nggak perlu sejelas ini juga nggak apa-apa. Mas Congput ini tadi mana? Nah, ini kan nggak harus jelas kan tanda tangannya. Ini loh, Congput. Nah, ini sampai itu. Mas Adi. Ini Mas Ahmad Fauzi. Ini loh. Ini tanda tangannya apa? Artistik ya. Ora sah cetok-cetok ora apa-apa. Mas Andi mana? Mas Andi. Nah, ini kalau ini mending ya karena bentuk-bentuknya cenderung dibuat sederhana gitu ya, atau bentuk-bentuknya tidak terlalu ekspresif, maka dengan tanda tangan yang seperti ini masih mungkin, masih nyambung lah, masih nyambung ya. Oke, sekarang kita sebelum menilai ya ke karyanya Mas Ahmad Fauzi. Saya minum dulu. Bismillah. Sudah 1 jam lebih ya, nggak apa-apa. Mas Ahmad pas lagi. Siap nyimak malam senior semua. Oke ya. Bismillah. Kita baca ya. Gimana ini? Nama Ahmad Fauzi ini karyanya bagus tapi fotonya banyak tapi detailnya. Nama Ahmad Fauzi, Kemudi Pemikiran. 75 kali 110 cat akrilik dengan pas. Subjek maternya pemikiran makhluk. Ini subjek mater yang menarik ya. Pemikiran makhluk. Sesuatu yang tidak kasat mata karena itu sesuatu benar-benar pikirannya kan konsep kan. Kalau sudah diwujudkan lewat tulisan ya tulisannya itu menjadi material yang dapat diindra lewat indera mata, misalnya tulisan, atau ketika dibacakan menjadi suara, bisa diindra dengan telinga. Tetapi pikirannya itu sendiri kan, komposisi atau proposisi tulisan ketika misalnya dibayangkan ya, kita membayangkannya selalu dengan tulisan, selalu dengan bahasa. Nah, pemikiran itu kan di sini bahasa-bahasa. Nah, pemikiran makhluk, wah ini menarik ini. Ini dunia yang sangat menarik ini. Menantang juga. Seperti Mas membuat waktu tadi. Pada lukisan ini saya mencoba memvisualkan sebagaimana orang yang kurang pintar atau tertinggal dalam ilmu pengetahuan akhirat maupun dunia, sebab terlalu asik mengejar dunia, akan lebih mudah terpengaruh pemikirannya oleh siapapun dari dajjal sampai wanita binal, terutama pengaruh pemikiran negatif yang dapat menjerumuskannya ke dalam ke dalam kemudharatan baik di dunia maupun akhirat. Nah, ini karyanya Mas Ahmad Fauzi yang paling menarik ini menurut saya. Dan dari komposisinya, dari warnanya, dari konsepnya ini menarik. Yang pengen digambarkan adalah pikiran. Jadi kalau saya dulu pernah membuat wawancara gitu ya. Wawancara itu sambil saya lukis,
Jadi saya tidak melukis orangnya, tapi saya sebut sebagai soulscape, soulscape ya. Bukan landscape, ya. Landscape kan pemandangan alam, pemandangan lands itu pemandangan tanah gitu. Urbanscape ya pemandangan urban kota. Kalau ini soulscape ya. Soulscape itu pemandangan perasaan, pemandangan hati, ya kan gitu kan. Pemandangan hati itu kira-kira kok ngopo. Nah, kalau karyanya Mas Ahmad Fauzi ini bisa jadi mindscape, gitu kan. Pemandangan uh, pikiran. Bagaimana pikiran itu uh, isinya iki kok ngopo toh kan gitu kan. Kalau ini kan pikiran yang isinya adalah uh, apa tadi godaan memvisualkan kurang pintar ya atau ilmu pengetahuan ilmu orang yang ini ya terlena nggak tidak memiliki ilmu tentang persoalan akhirat dan juga dunia yang untuk dibawa bekal ke akhirat terlalu asik mengejar dunia. Oh ini masih ya. Saya kirim bagian-bagian kecilnya Pak karena pada foto keseluruhan ada detail yang tidak tertangkap. Oke kita lihat tadi. Sehingga orang itu tergoda ya tergoda. Bentar, kita lihat dulu ya beberapa detailnya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Ini saya hapus biar nggak terlalu berat. Kita nikmati dulu detailnya ya. Ini keseluruhannya. Kita lihat detail-detailnya. Ini apa ini? Oh, mungkin apa pemikirannya ini yang di stare gitu ya. Oh, ini kan artistik ini, detail-detail yang seperti ini deformasi stilisasinya masih muncul. Apa ya, Mas? Oh, semakin berani menambahkan objek-objek yang menarik gitu ya. Nah, semakin berani juga membuat komposisi ya. Di sini ada bentuk masjid yang tidak harus selalu lebih besar dari pohon misalnya kan itu menarik kan. Oke. Ini beberapa makhluk-makhluk deformasinya ya. Oke. Ini sudah mulai terasa suatu pemandangan atau scape ya. Tetapi bukan sekedar landscape, gitu ya, bukan sekedar landscape. Karena kita melihat bahwa oke, ini ya mirip-mirip apa? Mirip-mirip batang kayu, tetapi apa mirip-mirip pohon, tetapi kok bukan pohon, nah gitu kan. Nah, itu menarik kan. Termasuk di sini nih ya, ini seakan-akan di sini ada api, ada suatu bukit-bukit. Ternyata ini juga seperti wajah binatang buas ya misalnya, dan juga tiba-tiba ditambah dengan ornamen-ornamen misalnya ini ya seperti sumur, terus di sini ada buku ya tadi tentang ilmu pengetahuan ya. Di sini entah apa ini kan. Ini kan menarik ya, menarik. Jadi kondisi menceritakan keadaan landscape-nya tadi ya, skip yang bukan lens, skip yang bukan lens, landscape bukan scape atau pemandangan, tetapi tidak sekedar lens, tetapi mind ya, pemikiran, mindscape ya. Ah ini menarik ya, menarik ya. Tinggal nanti Mas Fauzi kalau mau menggarap seperti ini ya diperbanyak ini ya. Diperbanyak referensi apalagi ini kan Mas Fauzi memakai memakai apa tema-tema agama ya yang dalam hal ini adalah Islam termasuk Dajjal termasuk bagaimana tadi ya orang yang terlena pada kehidupan dunia dan sebagainya bisa memberikan kesan
bahwa memang ini orang yang terlena menjadi seperti ini. Ini kan kadang memang tidak bisa terlalu terlalu verbal ya. Kadang verbal banget nggak cukup ya. Kadang nggak cukup ya. Kadang perlu juga ada misteri-misteri tertentu ya di dalam lukisan memang. Seperti kalau teman-teman lihat ya, lukisannya Hieronymus Bosch yang tentang neraka itu ya, tentang surga dan neraka, Hieronymus Bosch, pelukis pada masa Renaissance. Itu juga dia memunculkan banyak sekali figur-figur aneh gitu ya. Figur-figur aneh yang sampai sekarang tidak semuanya bisa membaca. Nah, ini mungkin di sini tetap Mas Fauzi misalnya kalau kita membaca hadis itu kan ada yang jika kamu bertemu dengan Dajjal, dia memegang tangannya satu memegang api, tangannya yang lain memegang air, maka kamu pilihlah itu ke yang api ya. Misalnya mungkin hal-hal seperti itu masih bisa apa namanya bisa muncul ya atau clue-clue seperti itu. Tetapi lebih ke arah kalau ini mindscape ya, mindscape itu memang suasana mindscape-nya itu yang apa namanya yang perlu lebih dimunculkan kan gitu. Oke, dan ini juga objek-objeknya juga aneh gitu ya. Objek-objeknya mulai aneh dan itu deformasi yang seperti ini memang akan lebih ke arah sesuatu yang ganjil karena ini memang menggambarkan dunia ganjil kan gitu. Oke. Menarik ya. Oke. Oke. Wah, ini karya terbaiknya Mas Fauzi ini ya. Karya ini berarti malam ini banyak sekali karya yang menarik ya. Mas Ahmad Fauzi, Mas Gustrita. Tanya Pak, memvisualkan bentuk tak terindra berarti boleh menggunakan gambar-gambar dan warna-warna yang nyerempet-nyerempet atau sebagai jembatan atau spektator langsung mudah menangkap maknanya. Begini, Mas Kostita ya. Sebenarnya gini, menggambarkan sesuatu atau representasi ya, merepresentasikan sesuatu. Itu bisa tadi ya, bisa verbal ya, bisa verbal atau membangkitkan emosi tentang apa yang akan dihadirkan. Contoh misalnya, contoh menggambarkan tentang api, menggambarkan tentang api ya ngelukis geni kan, ngelukis api, lidah-lidah api. Tetapi menggambarkan tentang api, kalau melukis api berarti kan dia melukis sesuatu yang dapat diindra dengan mata, yaitu api itu. Tapi ada pelukis atau ada pendekatan lain ketika membahas tentang api, tidak melukiskan tentang apinya, tetapi melukiskan tentang panasnya. Nah, gitu kan. Melukiskan tentang panasnya tidak selalu harus melukiskan tentang apinya kan. Bisa jadi efek dari api itu. Misalnya kesan panas ketika kita melihat sesuatu karya itu menjadi terasa panas karena ini yang pengen dihadirkan adalah rasa panas, bukan sekedar melukiskan tentang api. Gitu. Bisa jadi misalnya ya, contoh lain misalnya pengen menggambarkan tentang tadi ya, sesak. Ya, uyel-uyelan, ini sesak ya.
uyel-uyelan bisa menggambarkan tentang sesak, tapi bisa jadi sesak itu diwujudkan misalnya secara apa namanya, ini pernah saya bahas dengan kasus lukisan abstrak gitu. Jadi ada mahasiswa seni lukis representatif itu membuat tema tentang sesak. Membuat tema tentang sesak itu dia membuat objek-objek gitu ya, yang ya memang berhimpitan gitu ya, memang berhimpitan. Tetapi masih apa namanya, masih bergatuan apa bergatuan, masih ini ya, saling apa namanya, jejer menjejer gitu ya. Nah, terus komentarnya saya dengan Pak Yoyo saat itu, bahwa sesak itu apa tuh? Sesak itu kan ketika dia memaksakan yang sebenarnya itu hanya mampu muat 7, tetapi diisi 11 misalnya. Kan begitu ada sesuatu yang sampai dia menghimpit yang mendeformasi bentuk yang dihimpitkan gitu. Yang kalau masih hanya tadi ya berjejeran terus pinggirnya masih dikontur-kontur hitam ya saat itu lukisan abstraknya seperti itu. Itu ya belum terasa sesak. Nah, terus saya menyampaikan begini juga. Sebenarnya sesuatu yang sesak itu kan atau sesuatu yang terlihat bercahaya itu justru karena ada yang tidak bercahaya, kan gitu. Sesuatu yang tampak terang itu karena adanya gelap. Nah, itu kalau kita melihat lukisannya Van Gogh itu menjadi sangat ironis ya. Rembrandt itu terkenal sebagai pelukis cahaya. Rembrandt adalah pelukis cahaya. Tetapi kalau kita persentase di dalam lukisannya Rembrandt, itu jumlah cahayanya, ya, jumlah terangnya, itu malah jauh lebih sedikit ketimbang jumlah gelapnya. Gelapnya sangat banyak. Gitu. Karena si terang tadi justru akan tampak ketika ada gelap. Gitu. Jadi melukiskan sesuatu tidak mesti secara verbal. Bisa jadi dia yang dilukiskan adalah efeknya misalnya atau emosi yang ditimbulkan. Misalnya ya lukisannya Mas Andi ini pengen memberikan emosi ceria misalnya kan misalnya ya ini ceria misalnya lah objeknya ceria ya apa kan nggak ada kan ya tetapi kan dengan lewat warna-warna itu akan terasa gitu nih. Kalau dengan yang abstrak misalnya seperti punya saya kalau dibuat lebih bermakna kira-kira apakah ada referensi Pak yaitu bentuk abstrak yang bisa ditangkap langsung oleh spektator tentang maknanya tersebut. Pertama kalau kita membahas abstrak memang seperti yang pernah saya sampaikan ya, kalau abstraknya itu pelukis-pelukis Eropa ya, pelukis Eropa atau pelukis Amerika gitu, memang dia berangkat dari formalisme, bahwa melukis itu yang penting formnya itu, bentuknya. Urusannya ya dengan urusan-urusan artistik ya, bentuk yang artistik ya. Itu kalau kita melihat abstrak Eropa seperti itu. Namun kalau kita lihat pernyataan-pernyataan pelukis abstrak yang di Indonesia atau mungkin di negeri lain juga, itu kan seringkali justru diimbuhkan dengan hal-hal yang misalnya tentang
bagaimana suatu kengelangutan gitu ya. Ngelangut. Bagaimana suatu yang khusyuk gitu kan. Bagaimana suatu yang mendalam. Dia melukiskan tentang perasaan-perasaan seperti itu. Sebenarnya itu adalah efek dari unsur visual. Sebenarnya seperti musik ini, Mas Gus. Misalnya ya, kalau kita mau membuat musik yang terasa sedih atau terasa ngelangut, terasa sepi gitu kan, memakai beat ya, memakai tempo yang tidak melebihi atau tidak lebih cepat dari detak jantung kita kan gitu kan. Temponya lambat, mengalir seperti tidak putus ya, seperti seruling dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau memberikan kesan yang semangat gitu atau kesan yang rame ya, seringkali memakai ketukan yang jauh lebih kencang ketimbang detak jantung kita kan gitu ya. Kalau detak jantung kita dek 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 itu ya musiknya dek 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 lagi gitu kan. Tapi nek dek dek nah gitu kesannya kan uh, bisa untuk meditasi kan gitu untuk sepi. Nah demikian juga sebenarnya lukisan itu bisa memberikan kesan seperti itu ya. Makanya karya-karya Matt Rothko ya, kalau di Khasanah Seni Lukis Barat kan dia juga kadang dimasukkan ke seni lukis abstrak ekspresionisme kan. Meskipun Matt Rothko katanya juga nggak setuju. Itu kalau dibaca oleh seniman-seniman timur, itu seringkali lukisan meditatif, ya, meditasi lewat warna-warna yang luas ya, field painting, warna-warna yang luas, terasa sejuk, terasa adem. Di abstrak memungkinkan untuk dibawa ke arah sana. Jadi yang ditampilkan adalah sekalian tentang rasa yang akan disampaikan. Maka di tugas seni lukis abstrak yang keberapa ya di giveaway itu kan rasa kan, rasa tentang damai gitu, rasa tentang marah. Nah, berarti Mas Kus cerita kalau mau memakai abstrak seperti itu ya bagaimana PR-nya Mas Kus? Wong ini nek ndelok iki iso rasane damai ya gitu ya. Wong ini nek ndelok lukisanku iki iso marah gitu. Jadi membangkitkan emosi tertentu uh, dari karya lukisan abstrak gitu. Nah, itu salah satu maksud saya, Pak. Kalau di musik langsung bisa dirasakan dan tempo dan nadanya atau akor-akornya yang indah atau progresif. Lagi nyari celah kalau di lukisan berawal dari apa adanya. Oke, Pak, siap dicoba. Oke, nggih, Mas Kes, nggih. Baik, rekan-rekan kita coba nilai ya. Ini ini A ya. Ini A. Salah di sini ya. Ini A 95 95 95. Terus ini juga. Ini A juga ini. Ini juga A ya. Ini A. 95 juga. Oh, kasih apik ya hari ini. 95. Lalu Mas Andi, ya ini secara visual A ya, tetapi dari maksudnya tadi kurang bisa kurang bisa terbawakan lah. Yo apa ya? Visualnya A ini. Visualnya A. Yo amin lah ya. Amin konsepnya itu ya. Amin. Amin ya. Amin ya. Amin. Amin. Amin ya. 90. 90.
Dari visualnya oke, dari konsepnya belum kena. Nah, ini masih perlu banyak ini ya, Mas. Kita memang masih belum melihat sesuatu yang apa ya istilahnya solid ya, sesuatu yang benar-benar kena misalnya ya. Contohnya, ini masih 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 disharmoni ya, harmoninya belum terasa ini di tempat hidungnya. Terus misalnya ini juga ya, di sini nih ya, masih tiba-tiba terasa apa? Masih lepas ya, melepas, ya, terlalu kuat. Sementara goresan-goresannya juga belum begitu menyatu ya. Ini ya, goresan-goresan kan ada goresan-goresan yang memang untuk mengacukan ya. Goresan-goresan yang sengaja untuk mengacukan objek yang sudah jadi agar terasa lukisan itu lebih ekspresif misalnya. Nah, saya lihat seperti itu ya. Kalau misalnya dulu itu yang terkenal itu siapa sih namanya? Agus TBR kalau nggak salah ya namanya. Tadi coba nanti dicari. Agus TBR coba ya. Lukisan. Semoga saya nggak salah. Lukisan Agus TBR. Agus TBR. Kalau nggak salah ini. Lukisan Agus TBR. Nah, ini kan ini kan kalau sudah jadi terus dicoret-coretin loh. Dicoret-coretnya nih. Ya, ini nyoret-nyoret gini nih memang tidak mudah ya. Bagaimana agar bisa nyambung ya dan sekaligus ekspresif tetapi tidak merusak bentuk secara keseluruhan. Ya, dirusak ya, dirusak-rusak ya, gitu ya. Nah, ini kayaknya sih inginnya ke arah sana ya, tapi belum ini ya, belum sepenuhnya berhasil ya. Belum sepenuhnya berhasil. Masih ada kesan kacau-kacaunya. Oke, dan tanda tangannya seperti tadi ya, masih perlu digarap lagi. Ya, ini B lah ya, B plus lah. B plus. 67. Oke, rekan-rekan, monggo kalau ada yang belum saya nilai, tolong mengabari nggih. Sudah mulai muncul calon-calon pelukis yang berkonsep, luar biasa ya. Ini menarik ya, memang Mas Congput, Mas Ahmad Fauzi konsepnya ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti kuliah ini. Sudah 1 jam 45 menit ya. Tadi kan jam 8 kurang seperempat, sekarang sudah hampir setengah 10 ya. Terima kasih, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.